Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang saat ini tentunya kalian tetap bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mulai pembelajaran SKI pada hari ini, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, pada pembelajaran hari ini kita tetap membahas dalam bab yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang proses diperintahnya sholat yang 5 waktu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu tanggapan orang kafir Quraisy terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang telah terjadi kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Pak Guru berharap dengan pembelajaran pada hari ini kalian semakin meyakini peristiwa Isra Mi'raj tersebut, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang luar biasa, tidak bisa dilakukan kecuali dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak. Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu biasanya ditempuh dalam waktu 1 bulan. PP saja dilakukan 2 bulan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan. Dari Masjidil Aqsa kembali lagi ke Masjidil Haram 1 bulan, berarti butuh waktu 2 bulan. Akan tetapi peristiwa Isra Mi'raj ini yang dilakukan baginda Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1, 2 sampai 7, ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Mustawa sampai berdialog ya dengan Allah, yaitu mendapatkan perintah sholat sehingga menjadi 5 waktu. Kemudian di situ Allah memberikan gambaran umatnya ya di neraka, yang di surga, dan bermacam-macam kegiatan di situ sampai kembali lagi ke Masjidil Haram. Itu belum subuh sudah nyampe ya, tidak nyampe 1 malam, berarti ya tidak sampai malam, tidak sampai 1 malam, sebelum subuh sudah nyampe, habis isya sebelum subuh sudah nyampe. Ini hal yang mustahil bagi kita, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu menjelaskan peristiwa itu, bahwa tadi malam terjadi peristiwa Isra Mi'raj, baginda Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan ya, diperjalankan oleh Allah, diangkat oleh Allah sehingga mendapatkan sholat, perintah sholat yang 5 waktu, diceritakan kepada kaum muslimin, dan di situ juga ada orang kafir Quraisy. Malah orang kafir Quraisy tertawa, dan bahkan oleh Abu Jahal ini dijadikan senjata bahwa Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu ngarang-ngarang. Jadi dikasih senjata bahwa Muhammad itu semakin stres, gila, dan semacamnya. Karena apa yang diceritakan itu tidak masuk akal. Ya. Sehingga ada salah satu orang kafir Quraisy itu menanyakan, kalau kamu Muhammad gitu pernah sampai hingga di Masjidil Aqsa, sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Ya. Namanya orang mampir ya kan gitu. Baginda Nabi kan tidak lama di Masjidil Aqsa, hanya sholat. Kemudian disuruh ceritakan ya, atas bantuan malaikat Jibril dijelaskan dengan penuh keyakinan jumlah jendelanya Masjidil Aqsa berapa, warna catnya dan sebagainya, ciri-ciri Masjidil Aqsa disampaikan berkat bantuan malaikat Jibril. Akhirnya mereka semakin kok iya ya, nah kok iya ya. Nah, jadi mereka itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya sama sekali.
Ada yang mengatakan bahwa ini sihir yang nyata, karena tidak mungkin terjadi kepada manusia biasa. Ada yang menolak, bohong kamu Muhammad. Akhirnya oleh Abu Jahal diketawakan dan dijadikan senjata untuk membujuk teman-temannya untuk tidak ikut ajaran baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau kita logikakan, ya, itu sama halnya dengan semut. Pak Guru cerita tentang semut. Semut ada di sebuah truk. Truk itu mau ngangkut barang ke Surabaya. Jadi semut itu naik ke truk. Berangkat truk itu sampai Surabaya. Berangkat malam, pagi sampai di Surabaya misalnya. Truk itu setelah antar barang balik lagi. Semut itu tetap di truknya. Kemudian ikut lagi ke Bali. Nah, berarti berangkat siang, malam nyampe. Cerita semut itu kepada temannya. Weh, saya baru datang dari Surabaya. Bohong kamu, jangankan ke Surabaya. Kapan kamu ke Surabaya? Kemarin malam. Sekarang sudah sampai di sini, bohong kamu. Kata semut satunya. Bohong kalau begitu kamu, nggak mungkin kamu jalan aja jangankan ke Surabaya, jalan ke Kuta saja berapa bulan kamu jalan kaki, katanya semut satunya. Ya enggak, saya ikut truk, ya, ikut truk yang mau ke Surabaya, kemudian balik lagi dari Surabaya ke Bali. Maka di situ, kalau saya jalan kaki sendiri ya nggak mungkin ke sana, saya ikut truk sehingga bisa. Sama kejadiannya dengan seperti itu. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad tidak jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Dijalankan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai Mustawa terakhir, kemudian balik lagi ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, ya, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena Allah yang menjalankan. Ya, kalau jalan sendiri nggak mungkin, sama dengan semut tadi. Kalau semut jalan kaki dari Bali, dari Kuta menuju Surabaya dalam hitungan 1 atau 2 hari, yakin. Kenapa? Karena naik ke truk. Ya, kalau jalan kaki tidak mungkin. Nah, itu ya keyakinan kita. Akhirnya walaupun yang lain tidak percaya, kemudian Abu Bakar menyatakan, ya, jangankan peristiwa Isra Mi'raj yang seperti itu, yang lebih, ya, yang lebih tidak masuk akal lagi yang lainnya yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad, saya percaya. Karena beliau tidak akan pernah berkata bohong. Dari kecil sampai sekarang beliau bersama saya, bersahabat, tidak pernah berbau sedikit pun. Walaupun itu terjadi tidak masuk akal ataupun masuk akal, saya selalu mempercayai apa yang diceritakan beliau, karena beliau memiliki sifat Al-Amin. Baginda Nabi Al-Amin, terpercaya. Dengan itulah sehingga Abu Bakar mendapatkan gelar dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu gelar As-Siddiq, yaitu orang yang selalu mempercayai, ya, yang selalu membenarkan apa yang terjadi kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanggapan orang kafir Quraisy terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj. Mereka tidak mempercayai. Kenapa? Karena mereka memang tidak suka, ya, karena tidak senang dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun bagaimanapun baginda Kanjeng Nabi menjelaskan, ya, mereka tetap tidak mengindahkan apa yang disampaikan baginda Kanjeng Nabi. Dan itu menunjukkan bahwa mereka yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi berarti belum mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga baginda Nabi mendoakan mereka semua sehingga mereka mendapatkan hidayah oleh Allah, sehingga mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, anak-anakku, banyak sekali hikmah-hikmah yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj itu. Namun hikmah yang paling utama, ya, hikmah yang paling utama dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat yang 5 waktu. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lain yang dapat kalian baca di buku kalian dan bisa dilihat di referensi yang lain. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, sampai di sini dulu pembahasan tentang Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dari awal, dari arti Isra Mi'raj, kemudian ayat yang diabadikan oleh Allah, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat pertama,
kemudian kita telah menjelaskan tentang perjalanan baginda Nabi, kemudian menjelaskan tentang gambaran-gambaran ya di surga dan neraka, dan juga proses penerimaan sholat, perintah sholat yang 5 waktu, dan juga tanggapan dari orang kafir Quraisy, hingga hikmah dalam peristiwa Isra Mi'raj kalian telah dapat pelajari bersama. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keyakinan kalian, keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian sehingga dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk, melaksanakan sholat dengan hikmah, sehingga dapat merubah karakter sikap kalian menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah tidak butuh dengan sholat kita, tapi kita butuh dengan sholat kita. Jadi yang butuh dengan sholat itu bukan Allah, tapi kita, karena kembali kepada kita semua. Dan nanti kalian dapat kerjakan buku LKS-nya ya, nanti Pak Guru japri melalui YouTube. Nah, sekian dari Pak Guru. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.